Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang saya hormati Pak Deni Hendra selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen dana bank. Di sini saya akan mempresentasikan judul makalah saya terkait tugas yang sudah diberikan, yaitu analisis pengelolaan dana pihak ketiga terhadap profitabilitas bank. Studi kasus laporan keuangan pada Bank BTPN Syariah Terbuka. Baik, di sini yang pertama adalah latar belakang. Perbankan memiliki peranan strategis dalam sistem keuangan nasional, terutama sebagai lembaga intermediasi yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Keberhasilan bank dalam menjalankan fungsi tersebut sangat bergantung pada kemampuan penghimpunan dan mengelola dana pihak ketiga atau DPK. Pengelolaan dana pihak ketiga yang efektif menjadi faktor penting dalam menentukan kinerja keuangan bank, khususnya profitabilitas. Dinda Wijaya 2009 menyatakan bahwa kemampuan bank dalam mengelola sumber dayanya secara efisien akan tercermin pada tingkat laba yang dihasilkan. Semakin optimal dana pihak ketiga dihimpun dan disalurkan ke sektor produktif, maka semakin besar pula peluang bank untuk meningkatkan pendapatan operasional dan laba bersih. Selanjutnya adalah landasan teori. Yang pertama, definisi manajemen dana bank. Menurut Rianto Pandia dalam bukunya, ia menyatakan bahwa manajemen dana bank adalah kegiatan yang meliputi bagaimana bank menetapkan kebijaksanaan di bidang usaha pengerahan dana atau source of funds, pengelolaan dan pengalokasian application funds ke dalam berbagai aktiva berdasarkan skala prioritasnya untuk mencapai tingkat laba yang optimal dengan tetap memelihara tingkat likuiditas yang sehat dengan batasan-batasan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Fungsi bank dibagi menjadi 3 secara spesifik menurut Budiantoso dan Nuritmo 2020. Yang pertama ada agent of trust, yang kedua ada agent of development, dan yang ketiga ada agent of service. Selanjutnya ada sumber dana bank. Bank mempunyai 4 alternatif sumber penghimpunan data untuk menjalankan kepentingan usahanya. 4 sumber tersebut meliputi dana pihak pertama atau dana itu sendiri, dana pihak ketiga atau dana dari deposan, dana pinjaman, dan sumber dana lain. Budi Santoso dan Nuritmo 2020. Selanjutnya ada definisi dana pihak ketiga. Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/19 PBI 2008 menjelaskan dana pihak ketiga bank untuk selanjutnya disebut DPK adalah kewajiban bank kepada penduduk dalam rupiah dan valuta asing. Umumnya dana yang dihimpun oleh perbankan dari masyarakat akan digunakan untuk pendanaan aktivitas sektor real melalui penyaluran kredit. Dana pihak ketiga atau DPK merupakan dana yang dihimpun oleh bank yang berasal dari masyarakat baik individu maupun badan usaha. Indikator dana bank, indikator dana pihak ketiga. Menurut Kasmir 2012-34, yaitu indikatornya DPK sama dengan tabungan ditambah giro ditambah deposito. Selanjutnya ada sumber dana pihak ketiga. Menurut Kasmir 2012-34, sumber-sumber dana pihak ketiga berasal dari giro, tabungan, dan deposito. Selanjutnya di sini ada definisi profitabilitas bank. Menurut Dewi 2017, profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam mengelola aktivanya untuk menghasilkan laba. Tingkat profitabilitas menunjukkan kemampuan modal bank dalam memperoleh keuntungan. Return on asset merupakan rasio yang sering digunakan untuk menilai laba atau profitabilitas karena Bank Indonesia lebih mengutamakan penilaian profitabilitas terhadap aset yang dimiliki suatu bank. Susanto dan Holich 2016. Indikator profitabilitas. Indikator yang digunakan untuk mengukur profitabilitas menurut Mamduh M. Hanafi dan Abdul Halim 2016-81 adalah ada 3. Yang pertama, return on asset, return on equity, dan profit margin. Selanjutnya ada manfaat profitabilitas. Manfaat yang diperoleh dari rasio profitabilitas menurut Kasmir 2014-198 yaitu untuk mengetahui tingkat laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode, mengetahui posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang, mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu. Sini selanjutnya ada hasil analisa.
Di sebelah kiri sudah saya lampirkan ringkasan laporan keuangan PT Bank BTPN Syariah terbuka periode 2023 dan 2024 dalam triliun rupiah. Selanjutnya ada profil PT Bank BTPN Syariah terbuka. Bank BTPN Syariah adalah anak perusahaan SMBC Indonesia dengan kepemilikan saham 70% dan merupakan bank syariah ke-12 di Indonesia. Bank beroperasi berdasarkan prinsip inklusi keuangan dengan menyediakan produk dan jasa keuangan kepada masyarakat terpencil yang belum terjangkau serta segmen masyarakat prasejahtera. Visi misi dan nilai Bank BTPN Syariah mencerminkan arah usahanya agar tujuannya mengembangkan jutaan rakyat Indonesia terpenuhi. Visinya adalah untuk menjadi bank syariah yang terbaik dan sekaligus mengembangkan keuangan inklusi sehingga dapat mengubah kehidupan jutaan masyarakat. BTPN Syariah dibentuk dari konversi PT Bank Sahabat Purba Danatara atau Bank Sahabat yang berpusat di Semarang menjadi bank syariah dan kemudian spin-off unit usaha syariah BTPN. Bank syariah yang baru ini, Bank Sahabat, didirikan pada tahun 1991 dengan lisensi bank non-devisa. Selanjutnya ada analisis dana pihak ketiga, perkembangan dana pihak ketiga DPK PT Bank BTPN Syariah terbuka periode 2023-2024 dalam triliun rupiah. Pada tahun 2023 itu mencapai 10,23 triliun dan tahun 2024 ada 9,59 triliun. Cara perhitungannya yaitu pertumbuhan DPK sama dengan DPK tahun berjalan dikurang DPK tahun sebelumnya dibagi DPK tahun sebelumnya dan dikali 100%. Untuk contoh perhitungannya sudah saya lampirkan di sini. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa dana pihak ketiga PT Bank BTPN Syariah mengalami penurunan sebesar 6,26% pada tahun 2024. Di sini ada analisis rasio dana pihak ketiga terhadap total aset. Ringkasan analisis dana pihak ketiga DPK periode 2003-2024. Dana pihak ketiga pada tahun 2023 sebesar 10,23 triliun, 2024 9,59 triliun. Di sini terlihat untuk ini itu menurun. Sebenarnya ada pertumbuhan DPK itu pada tahun 2024 minus 6,26%, yaitu keterangannya negatif, dan rasio DPK terhadap total aset 47,49% pada 2024 yaitu 44,95% mengalami penurunan. Di sini ada analisis profitabilitas, ada return on asset dan return on equity. Di sini sudah saya paparkan untuk rumus perhitungannya. Dan terakhir ada ringkasan hasil analisis profitabilitas. Di sini ada indikator dana pihak ketiga 2023 sebesar 10,23%, 2024 9,59%, keterangannya menurun. Pertumbuhan DPK pada tahun 2024 mengalami penurunan negatif sebesar minus 6,26%. Rasio DPK terhadap total aset pada tahun 2023 yaitu 47,49% dan 44,95%. Terakhir ada kesimpulan. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa perubahan pada dana pihak ketiga memiliki keterkaitan dengan tingkat profitabilitas bank, di mana penurunan DPK cenderung diikuti oleh penurunan laba dan rasio profitabilitas. Meskipun demikian, PT Bank BTPN Syariah Tbk masih menunjukkan kinerja keuangan yang cukup baik dan stabil, sehingga diperlukan upaya peningkatan strategi penghimpunan dana pihak ketiga dan efisiensi operasional untuk mendukung pertumbuhan profitabilitas yang berkelanjutan di masa mendatang. Kurang lebihnya mungkin itu saja. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.